Jalur lalu lintas Sitinjau Lawik berada di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang merupakan jalur dengan tanjakan ekstrim dan pemandangan yang indah dan terkenal di seluruh Indonesia hingga sampai dunia. Sitinjau Lawik sendiri memiliki rute yang cukup panjang yakni lebih kurang 15 km pada jalan lintas Sumatera Padang Solo. Namun di balik keindahannya tersebut Sitinjau Lawik dikenal dengan jalur lintas Sumatera yang cukup ekstrim dan rawan terjadinya kejadian laka lantas. Hal tersebut dikarenakan kondisi jalan yang menanjak dan dipenuhi tikungan tajam, serta ditambah dengan kondisi geografis tebing yang banyak terdapat di sisi kiri dan kanan jalan juga membuat ruas jalan tersebut rawan longsor di musim hujan. Dengan kondisi jalan tersebut, tidak sedikit kendaraan yang mengalami laka lantas di kawasan Sitinjau tersebut, mulai dari tabrakan hingga masuk jurang. Namun harapan baru kini telah hadir dan realisasi proyek pembangunan flyover Sitinjau Lawik di Sumatera Barat semakin dekat karena baru-baru ini pada 21 Maret 2025 PT Hutama Karya Persero, bersama anak usaha PT Hutama Karya Infrastruktur HKI, diketahui melakukan penandatanganan perjanjian proyek KPBU Flyover Panorama 1 Sitinjau Lawik 1. Agenda penandatanganan itu dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Ray Rizali Anwar dan Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lawik, HPSL, Michael Aperumenser di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum. Flyover Sitinjau Lawik 1 ini akan menjadi bagian dari Jalan Nasional Lintas Sumatera yang akan menghubungkan Kota Padang dan Kota Solo. Usulan dibangunnya jalan layang ini adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi para pengendara yang melintas di Sitinjau Lawik, yang merupakan kawasan dengan jalur ekstrim, karena tanjakan curam menantang dengan tikungan tajamnya. Jalur ini selalu ramai lalu lalang kendaraan terutama kendaraan besar, karena menjadi satu-satunya jalur yang menghubungkan jalan nasional di Sumatera Barat, dan juga merupakan jalur padat logistik di lintas tengah Sumatera. Sekedar informasi bahwa jalan alternatif dari Jakarta menuju Padang atau sebaliknya tanpa melewati Sitinjau Lawik memang ada, yaitu melewati Padang Panjang Padang Pariaman, namun harus memutar puluhan kilometer sehingga perjalanan semakin lambat. Sebagian sopir truk memilih tetap melewati tanjakan Sitinjau Lawik. Sebagian tetap mengemudi sendiri secara ekstra hati-hati dan sebagian menggunakan jasa sopir khusus yang telah terbiasa dengan medan itu. Mereka mangkal di sekitar tanjakan tersebut. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU Rahman Arif Diana Putra mengatakan bahwa proyek ini sangatlah penting. Berdasarkan identifikasi hazard dan penilaian resiko, lokasi tikungan Sitinjau Lawik 1 memiliki tikungan atau geometrik jalan yang cukup tajam, hingga masuk ke dalam daerah rawan kecelakaan sehingga perlu dilakukan penanganan dengan cara melakukan perubahan geometrik melalui proyek ini, atau pembangunan jalan baru yang sesuai dengan standar teknis keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Adapun manfaat signifikan yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat Sumatera Barat dengan hadirnya flyover Sitinjau Lawik ini, antara lain adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat mobilitas penduduk dan memudahkan akses ke fasilitas umum, mengurangi resiko kecelakaan di jalur ekstrim Padang Solok sehingga perjalanan lebih aman dan nyaman, membuka akses lebih luas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Singkarak dan Lembah Harau, mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, memperlancar distribusi barang dan logistik, menekan biaya logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dengan akses jalan yang lancar juga akan menunjang kemudahan investasi di daerah. Dengan manfaat tersebut pembangunan flyover ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar mengingat kehadirannya bukan hanya memudahkan akses masyarakat dari Padang menuju Solok maupun sebaliknya, tetapi juga akan menjadi solusi penting bagi permasalahan lalu lintas di Sumatera Barat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Adapun proyek flyover ini bernilai investasi sebesar Rp2,79 triliun yang akan diselesaikan dengan masa kerjasama selama 12,5 tahun, 2,5 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa operasi. Lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dalam proyek ini meliputi perencanaan teknis, pembangunan jalan dan jembatan atau flyover sepanjang 2,7 km serta preservasi selama masa operasional, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan tahap kedua yang mencakup lebih kurang 4 km, hingga kawasan Panorama 2 dengan total anggaran mencapai 3 triliun. Selain itu informasinya juga akan dibangun rest area di sekitar flyover.
HAI ini bertujuan untuk mendukung aktivitas UMKM dan memberikan kenyamanan bagi pengendara. Meskipun flyover ini beroperasi, nantinya jalur lama tetap akan dipertahankan untuk digunakan oleh pengendara. Ketentuan terkait penggunaan jalur lama dan flyover akan dibahas dan diatur lebih lanjut nantinya.